pagi, salam. Salam. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah ini. Kami percaya hari ini berkat kami penuh, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang prima. Kami percaya itu anugerah-Mu. Engkau telah menyampaikan di sini dengan selamat hamba-Mu yaitu Pendeta Matias ya Tuhan. Urapi dia, berkati dia Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat adalah isi hati-Mu tepat di Tuhan. Terima kasih Bapak, dengan roh yang menyala-nyala, dengan yakin dan percaya, kami akan berjumpa dengan Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau, dan kami siap menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Tetap berdiri saudara. Siapa di sini yang bisa memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ibadah spesial pagi hari ini ya, kita mau memuji menyembah Tuhan dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Boleh tengok kanan kirinya, kasih salam seperti ini. Ya, haleluya. Haleluya. Kita mau katakan segala puji syukur. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan sebab Dia baik. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari lambaikan tanganmu, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala, sorak haleluya. Bersyukur karena Dia baik. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya,
pagi hari ini kita kumpul sama-sama semua di sini. Belum tentu masalah kita sudah beres, tapi kita bersyukur karena Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Pemazmur katakan, Dia Allah yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang percaya boleh lambaikan tangannya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, boleh katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersama tangan buat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bertepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, sebab Dia baik, awasannya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk untuk kita makin dalam merenungkan kebaikan Tuhan, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Siapkan hati saudara untuk kita sama-sama masuk menyembah Tuhan. Katakan, Bapa, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang bertata.
Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kita mau katakan sekali lagi dari awal. Bapa, kami mau datang, kami mau berserah, kami mau nyatakan Engkau yang berkuasa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kita mau katakan Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Katakan sama-sama, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari kita bangkit berdiri. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta. Katakan dengan imanmu, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah
Engkau Allah, Engkau Allah iman. Sekali lagi katakan, Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia, mari bermasmur baginya. Kau setia, Kau setia, Engkau setia. Kami memuji-Mu, kami bermasmur bagi-Mu, sebab Engkau baik, tak pernah Kau tinggalkan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur di dalam pergumulan kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan, tak pernah Kau biarkan. Sungguh Kau baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari angkat tanganmu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Mari sama-sama katakan, pimpin langkahku, berjalan, oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali lagi nyanyikan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu,
Bersamalah denganku, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah ini doa kami, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya. Ini dia mana namanya syirik. Mana nana boru ni tata syirik dia mana ramu ya mana wajah. Dia nana boru. Kami tahu Roh-Mu ada di tengah kami, yang memulihkan setiap hati yang terluka, menghibur yang susah, menyembuhkan mereka yang lemah. Kami percaya Kau ada bersama kami. Kami membuka hati kami Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu. Roh-Mu yang kudus penuhi kami. Roh-Mu yang kudus penuhi kami. Roh-Mu yang kudus jamah kami, peluk kami Tuhan. Bebaskan Roh-Mu saudara, bebaskan Roh-Mu di dalam hadirat Tuhan. Engkau ada di dalam zonanya Tuhan, engkau ada di dalam zonanya Tuhan. Bebaskan Roh-Mu, sembah Dia. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Mari sembah Dia, angkat hatimu, puji namanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Dia yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kurenungkan.
pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Oh, manis kau dengar. Dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari angkat hatimu, katakan sama Tuhan, inilah manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Katakan bersama-sama, karenamu. Katakan bersama saya, haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Haleluya. 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 Kami bagi Raja kami. Mari buka hati saudara, tetap sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami puji nama-Mu, kekasih jiwa kami. Mari buka hati saudara, angkat tangan saudara. Turunkan
merasakan urapan Allah yang besar atas setiap kehidupanmu. Mari tenggelam dalam hadirat Tuhan seperti gelombang laut yang ada bersama dengan kita saat ini. Haleluya. Sekali lagi, haleluya Lord. We praise thy name Lord Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Rasanya kami tidak mau berhenti dalam menyembah Tuhan. Rasanya kami tidak mau berhenti di dalam menyembah, memuliakan Tuhan. Tapi karena diperhadapkan dengan waktu yang sangat terbatas, kami tetap ada di hadapan Tuhan dan menghormati, menghargai Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Tuhan urapi kami sekalian pada siang ini, pagi menjelang siang ini. Seperti Tuhan sudah urapi hamba-Mu dalam memandu, memimpin kami dalam pujian penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan mengenai pujian penyembahan. Hal-hal praktis apa saja yang harus kami lakukan di dalam memuji dan menyembah Tuhan, supaya jemaat Tuhan, khususnya seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh imam-imam Lewi yang pada saat ini menyembah Tuhan dalam memainkan musik, Tuhan urapi kami semua. Kami berjanji kami tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya bagi hormat Bapa di surga. Semuanya bagi kejayaan dan kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terpuji di nama Tuhan. Berbicaralah kepada masing-masing kami, karena kami siap untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, yang adalah kekasih jiwa kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan hal-hal yang praktis yang sungguh akan tentunya memberkati dan membekali saudara-saudara sekalian, saya punya worship leader training ini ada 6 lembar saudara-saudara sekalian, tapi harus disampaikan dengan cuma 50 menit saudara-saudara sekalian. Saya percaya saya singkat sedemikian rupa supaya saudara-saudara mengerti apa artinya memuji Tuhan dengan benar, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran tentunya, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tapi sebelum itu saudara-saudara sekalian, saya cukup terkaget-kaget. Ini adik rohani saya yang sungguh luar biasa. Dulu suaranya falas banget saudara-saudara, tapi hari ini rupanya Tuhan rubah dengan sangat luar biasa. Saudara-saudara, kalau saya dengarkan beberapa belas tahun yang lalu, kalau dia nyanyi rasanya saya mau pergi aja tinggalkan saudara-saudara. Karena suaranya, orang Batak biasa suaranya bagus-bagus ya, tapi beliau ini lain. Saudara-saudara sekalian, saya tadi hanyut dalam hadirat Tuhan. Saya perhatikan, rasanya tidak ada not yang falas saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Iya, ini kan adik-adik rohani saya semua saudara-saudara sekalian. Kalau seandainya dia berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan, saya sudah tidak ragukan lagi, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau seandainya dia memuji Tuhan, itu yang saya ragukan. Tapi kalau sampai kita bertemu 20 tahun ini saudara-saudara sekalian, dan dia lihatnya model kayak begini, wah saya cukup bangga juga saudara-saudara sekalian. Belajarnya di mana sih saudara? Tentunya belajar di bawah kaki Tuhan. Amin saudara.
Dia orang yang sibuk, adik rohani kami ngomong-ngomong tadi di bawah, orang yang cukup sibuk. Tapi rupanya Tuhan rubah, dan Tuhan rubah itu adalah orang-orang yang mau belajar, saudara-saudara sekalian. Dan sangat luar biasa, saya senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi saya sudah bilang bahwa ini ada 6 lembar, 7 lembar saudara-saudara sekalian, harus disampaikan dengan beberapa sesi tentunya. Tetapi karena diminta dengan waktu yang cukup singkat, 30 menit sampai 45 menit, saudara-saudara, saya singkatkan sedemikian rupa saudara-saudara sekalian. Jadi ada hal-hal praktis yang harus saya sampaikan berkenaan dengan pujian dan penyembahan. Nah saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pujian itu adalah, saya percaya pujian yang kita naikkan itu bukan suatu konsep yang sulit dimengerti. Tidak terlalu sulit untuk orang memuji dan menyembah Tuhan. Itu bukan konsep yang sulit untuk dipahami dan dimengerti, saudara-saudara sekalian. Karena itu merupakan apa? Kebutuhan kita sehari-hari. Ini harus dipahami dulu. Kalau merupakan kebutuhan kita sehari-hari, maka jadikan itu sebagai sumber kesenangan kita. Kalau sudah jadikan ini sebagai sumber kesenangan dan kebutuhan hari lepas hari, itu yang saya bilang tadi, itu merupakan sesuatu hal yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau sudah tidak suka memuji Tuhan, tidak suka menyembah Tuhan, rasanya sulit sekali. Sulit sekali. Tapi kalau saudara jadikan itu sebagai sesuatu yang mempunyai kebutuhan kita masing-masing, seperti kita layaknya makan dan minum, itu yang berharga di mata Tuhan. Kalau saudara tidak makan, kan saudara pasti lapar. Kalau saudara tidak minum, saudara pasti haus. Kalau saudara tidak bekerja, saudara tidak mendapatkan upah. Nah, pujian dan penyembahan itu juga harus disadari merupakan kebutuhan setiap kita. Itu merupakan kebutuhan mutlak setiap kita. Kita merasa butuh memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak orang yang konsepnya keliru. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu segala-galanya dalam setiap kehidupan ibadah. Mereka merasa yang paling penting itu ibadah. Yang paling penting itu firman Tuhan disampaikan. Betul, saya mengerti itu. Makanya jangan heran kalau ada jemaat-jemaat yang belum dewasa, tidak suka memuji Tuhan, datangnya tepat pada waktu mendengarkan firman Allah. Di sini tidak ada. Di Bogor banyak banget, saudara-saudara sekalian. Iya, di sini tidak ada. Di Bogor banyak banget. Datang itu, waduh, 5 menit sebelum firman, dia tahu kalau ibadah jam 11. Dia datangnya jam 11 kurang 5, jam 12 kurang 15, ataupun setengah 12 gitu. Tinggal memuji satu 2 pujian, baru dia semangat sekali. Sudah semangat dalam mendengarkan firman Tuhan, akhirnya dia tidur juga. Nah ini kan bahaya benar Bapak Ibu saudara-saudara. Sudah datang untuk firman, terus tidur pula. Terus ditanyakan tadi kan aminnya kan beda di situ kan. Aminnya gini. Padahal itu amin di dalam hadirat Tuhan. Alam roh, saudara-saudara sekalian. Dia nggak mengerti apa artinya memuji Tuhan dengan benar. Harus saudara jadikan itu pujian penyembahan kebutuhan hidup saudara-saudara. Kalau saudara jadikan itu kebutuhan, maka indah aja hidup saudara. Pasti indah. Kalau saudara nggak makan kan, waduh rasanya gimana kan? Udah makan itu waduh bahaya sekali. Kecuali saudara mau puasa, niat untuk puasa, jadi nggak usah perlu makan. Tapi kalau saudara tidak niat puasa, saudara nggak makan, waduh. Tadi saya biasanya pagi tuh habis ya, saya ikutin gembala saudara juga jogging ringan gitu saudara. Saya biasa habis jogging ringan, setiap hari saya jogging yang 30 menit sampai 40 menit. Saudara-saudara sekalian, umur saya kan juga nggak muda-muda banget seperti gembala saudara. Jadi mesti lari-lari gitu ya, jalan-jalan singkat gitu. Biasanya saya mesti cari makan. Tadi pagi saya nggak makan. Kenapa? Saya tahu ada bakso nanti di bawah. Jadi nggak usah perlu makan. Tadi saya sudah saudara, setiap saya khotbah di sini, setiap saya menyampaikan firman Tuhan di sini, saya punya warung istimewa di pojok itu. Jadi saya mampir dulu, warung warna kuning itu, saya mampir dulu. Di sini kan warungnya banyak banget, restorannya banyak banget, saya nggak mau terlalu mahal. Di situ murah meriah. Tapi karena gembala saudara berkata bahwa jangan makan apa segala mau punya waktu nggak bakso. Saya nggak usah makan lah. Jadi nggak usah perlu rugi banget sih. Kemarin 20.000 itu untuk parkir dan bensin saudara sekalian. Ayo kita mulai ya. Mulai dengan pujian dulu saudara sekalian. Mudah-mudahan waktunya cepat ya.
Waktunya ya setengah 12, tidak akan lebih saudara-saudara sekalian. Karena kalau lebih wah susah. Nah, apa itu pujian? Sesuatu yang langsung kita tunjukkan kepada Tuhan. Pujian itu segala sesuatu yang dari kita yang ditujukan kepada Tuhan. Atas apa? Atas sesuatu yang kita ungkapkan kepada orang lain. Pada waktu saudara menyembah memuji Tuhan, itu juga saudara sampaikan pesan kepada jemaat bahwa ini loh Tuhan kita yang hebat. Jadi bukan saja Tuhan yang ditinggikan, saudara juga kasih pesan lewat pujian itu kepada jemaat umat Tuhan bahwa ini loh Tuhan yang baik atas hidup kita. Mengajarkan kepada jemaat juga supaya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bukan saya saudara mengerti kalau vertikal yang oke, tapi horizontal juga harus menyampaikan message itu bahwa Tuhan baik. Jemaat juga harus tahu bahwa Tuhan itu baik. Itulah pujian yang sebenarnya. Amin saudara. Jadi bukan saja vertikal kepada umat, juga horizontal juga harus menyampaikan masalah-masalah seperti itu. Kalau untuk Tuhan, siapa yang tahu? Kadang-kadang kita juga bisa munafik. Tapi kan ada jemaat-jemaat yang kritis dalam melihat hal-hal seperti itu kan. Wah, ini orang gak suka doa nih. Wah, ini orang cuma hanya lip service doang nih. Cuma katakan Tuhan baik dan segala macam. Tapi message-nya gak dapat. Rohnya yang tidur itu harus dibangkitkan kembali. Dan itu gak bisa. Itu bayar harganya luar biasa itu. Makanya kepada adik-adik saya ini, saya menyampaikan, kau bisa main musik segala macam hebat. Kau bisa dengan segala macam talenta yang kau berikan kepada Tuhan. Tapi kalau kau tidak punya waktu untuk doa, sia-sia nanti hidupmu. Bisa sehebat apapun kau main musik, tapi kalau kau tidak punya waktu intim dengan Allah, itu yang bisa merangsang jemaat Tuhan bahwa ini puji-pujiannya diurapi Tuhan, Bang. Maka tadi kan saya bilang kan, bukannya bermaksud menyombongkan adik saya ini, enggak. Buat apa dipuji, emang sudah begitu orangnya. Saudara-saudara sekalian. Tapi emang saya rasakan itu. Sampai kadang-kadang saya berpikir gini, gila kalau memang saya tidak kuat-kuat banget dalam doa segala macam, bisa terlewatkan. Nih, kalau kita puas dengan situasi rohani yang kita dapatkan sampai saat ini, orang di belakang kita bisa lebih hebat dan bisa melaju dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Kita ada di satu posisi 5. Di belakang kita ini banyak sekali yang mau melawatin kita. Maka kalau kita tidak berpacu sedemikian rupa, kita stuck di sini, sudah puas dengan apa yang kita miliki, di belakang kan ikutin kita. Maka jangan heran kalau sekarang Tuhan pakai anak-anak muda dengan segala macam talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, lewatin orang-orang tua yang merasa apa? Merasa dirinya puas. Mereka sudah puas, merasa tidak butuhkan Tuhan lagi. Makanya lagu-lagunya tidak berkembang. Puji-pujiannya itu aja. Saudara-saudara sekalian, tadi saya berpikir juga ini lagu nggak berkembang ya. Kalau puji syukur dulu itu tahun jebot kita sudah ada tuh. Dari zaman dulu kan. Tapi ada lagu baru. Waduh. Dan lagu Immanuel itu saya nggak tahu tuh. Wah hebat. Perkembangannya harus begitu. Nah saudara bersyukurlah sudah punya gembala ini, ya orang yang mau belajar dan segala macam. Amin saudara. Itu dulu yang harus saudara pahami. Itu dulu yang harus saudara pahami. Pokoknya intinya adik-adik saya ini, kalau engkau sudah ada di altar Tuhan ini, kalau kamu tidak punya kehidupan doa yang benar, kamu terseret. Kamu terseret, percaya saya. Kamu terseret. Mungkin gembalamu menyampaikan cuma pelan-pelan. Gue nggak peduli, gue semua ngomong aja. Setelah ini gue usah pulang nggak ketemu kamu lagi. Makanya saya pada waktu sampai di mimbar ini, saya sampaikan bahwa saya ini bukan pendeta, saya penginjil. Gue sampaikan aja, lu mau tersinggung terserah. Kenapa? Ya saya akan pulang. Nah nanti mereka akan disampaikan kepada gembala, jangan undang lagi model kayak gitu. Amin saudara. Pada waktu kita menaikkan pujian kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang menyatakan pada Tuhan bahwa ia ada Allah yang baik. Pada waktu sekarang sedang adalah hadirat Tuhan menyampaikan pujian kepada Allah, sebenarnya saudara akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Allah. Dia Tuhan yang baik, yang layak dipuji, yang layak diagungkan. Nah kalau sudah kayak gitu kita tidak bisa main-main lagi.
Saya bilang kepada jemaat, pada waktu kamu ada di hadirat Tuhan, kamu harus menghargai hadirat Tuhan. Tidak boleh pegang handphone. Kenapa? Karena siapa yang tahu sih pada waktu saudara buka handphone suci yang ada Alkitab itu, saudara yakin nggak 100% saudara pegang itu Alkitab aja? Apa juga mungkin saudara ada utang, lihat WA dan segala macam. Saudara yakin nggak? Makanya bagus sekali sebenarnya kita pakai iPad segala macam, handphone suci dan segala macam, Alkitab ini bagus sebenarnya. Tapi yang lebih bagus itu kayak gitu kepada gembala saudara itu. Orang bilang kuno, enggak apa-apa. Ini kelihatannya keren-keren aja. Tapi kadang-kadang juga aduh munafik kadang-kadang kita. Saudara-saudara sekalian. Ya bukan? Harus begitu, harus akui. Makanya paling enak itu bawa Alkitab kayak begitu. Adik saya bilang ini, Bu, kalau seandainya kamu ke Israel, jangan bawa iPad, jangan bawa. Bawa apa? Bawa Alkitab. Supaya jemaat tanya, kalau miskin amat, baru diberkati Tuhan. Karena jemaat ini tipu-tipu dikit aja, saudara. Saya bilang, enggak, saya nggak mau ikutin kamu punya model lah. Kalau Tuhan sudah berkati kita dengan kayak gini, ya udahlah. Nggak usah pakai yang kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang harus diakui kan, kalau ini kan juga susah kan, saudara-saudara sekalian. Kalau itu kan kita kadang-kadang harus garis dan segala macam, harus kasih stabilo. Apalagi ada rainbow itu kan, kita rainbow yang ada biru, ada kuning, ada merah, pelangi-pelangi di situ. Saudara-saudara sekalian, hebat banget ya, hebat di stabilo semuanya. Padahal dari semuanya udah begitu, saudara-saudara sekalian. Padahal dari semuanya udah gitu kan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari, saya mau beritahukan kepada saudara, pada waktu saudara memuji Tuhan, ayo, tinggalkan semua permasalahan hidup kita. Nggak akan segala, nggak usah perlu mikirin apapun, itu Tuhan membereskan di sini lah. Amen. Makanya pada waktu saudara datang ke gereja, mempersiapkan dalam pujian penyembahan, semuanya sudah engkau atur dengan baik. Di rumah sudah dikunci dengan sempurna. Ayo perhatikan rumahnya, kompor sudah mati dengan sempurna, semuanya baik. Baru jalan ke gereja. Jangan terburu-buru, bangun pagi, doa segala macam, siapkan dirimu, hati, jiwa, pikiranmu kepada Tuhan. Datang ke gereja supaya enggak terkotori. Enggak usah mikir-mikir lagi kalau engkau di hadirat Tuhan. Tadi kompor udah nyala belum ya? Tadi kompor sudah dimatikan belum ya? Gasnya gimana ya? Itu salahmu sendiri. Kenapa tidak ada persiapan yang baik dengan Tuhan? Harus semuanya baik. Sampai di sini saudara tinggalkan semuanya. Ayo fokus kepada Tuhan saja. Dan orang kita bilang kok cara dulu kerjaan Allah dan kebenaran kan semuanya akan ditambahkan kepada kamu kan. Masalah-masalah berkat itu gampang banget deh saudara. Nggak usah perlu ngomong juga saudara pasti tahu. Saudara pasti kita diberkati Tuhan. Nggak usah perlu ngomong, Allah kita baik. Percaya Tuhan pasti berkati kita. Itu ada tulisan-tulisan anak-anak kalau mengatakan bahwa Tuhan baik dan segala macam. Pokoknya hidup benar pasti Tuhan berkati. Itu aja. Nggak mungkin tidak. Kalau salah, berarti Alkitab kita salah dan keliru. Nggak usah kita percaya Yesus seperti itu. Nggak usah perlu untuk ikutin model Yesus seperti itu. Yesus yang bohong. Tapi Yesusku yang benar, Yesusmu yang benar adalah Yesus yang mengerti apa yang sudah lakukan. Dan percayalah ada upah bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan ada upah enggak? Ada enggak? Pasti ada. Tapi bukan karena upah itu kalian melayani Tuhan. Melayani Tuhan pasti ada berkat enggak? Pasti, setuju, 100%. Tapi bukan karena berkat itu kau melayani Tuhan. Saya punya teman di sini, dekat sini Taman Harapan Baru, dan saya bisa khotbah juga. Dia cerita kepada saya gini, Pak, cuma gara-gara 10.000 loh Pak. Cuma gara-gara 10.000 loh Pak, dia pindah ke gereja sana. Ya ilah, mentalnya cuma hanya beda 10.000. Cuma di sini cuma 60, misalnya mau 50.000 Pak, di sana 60.000, dia pindah ke sana. Model apa-apaan model kayak begitu pelayan Tuhan seperti itu? 10.000 dong. Lu jalan pakai motor juga ban pecah beda 10.000 tuh. 15.000. Nggak ada ban sekarang 10.000. 15.000. Itu baru ban, belum yang lain-lain. Saudara-saudara sekalian, makanya tetap setia saja di sini. Ada pujian yang berkata gini, ku ingin tetap di sini. Lagu lama banget. Ku ingin tetap di sini, udah di sini aja. Tapi cuma 200.000 Pak, nggak apa-apa di sini aja. Tapi cuma 100.000 di sini aja. Nanti Tuhan atur semuanya. Tuhan atur semuanya, pasti itu. Pasti itu. Pasti itu. Nggak pernah tidak, pasti itu. Kalau di sini ditutup berkat, seringkali saya bilang kan, saya contohkan di sini ditutup berkat, di sini pasti kasih.
Di sini tutup juga, di sini masih kasih. Tiga tutup berkat. Emang lo pelit? Tapi Tuhan bisa buka berkat dari lain. Amin saudara. Asli itu. Tadi gembala saudara cerita singkatnya kepada saya, dalam COVID seperti ini gerejanya tetap eksis. Banyak teman-teman kita yang belum tikar. Kita punya gereja lama sudah 40 tempat ibadah ditutup. Tempat mewah-mewah ditutup. Ya mungkin hitung ruginya, hitung segala macam, nggak terpikirkan. Gereja besar mana ada bisa tertutup. Nggak, tutup juga. Dari mulai 10 tutup lagi 20, tutup lagi 30. Ini sudah 1 tahun nih COVID ini. Sudah 1 tahun kan? Sudah 1 tahun Maret ini 1 tahun. Nanti kita tiup lilin. 1 tahun usia COVID. Dan kita nggak ngerti lagi sampai kapan. Nggak ngerti, nggak ada yang bisa prediksi. Dulu ada pendeta besar memprediksi hari COVID. Jalan terus tuh. COVID memang gue pikirin. Tapi kita tetap dijaga Tuhan saja kan. Saudara-saudara kan saya dengar dari gembala saudara ada beberapa orang tapi nggak terlalu signifikan banget. Waduh hebat banget. Bogor, waduh parah. Tapi ya bersyukur aja mau bilang lagi. Yang penting kita sehat. Tadi Pak Rusli bilang yang penting sehat-sehat Pak ya. Udah. Ya, saya lihat Pak Rusli dulu, kelihatannya waktu saya awal datang ke sini katanya tua banget, sekarang muda banget. Awal-awal saya datang ke sini saya lihat Pak Rusli tua banget. Sekarang mau tambah muda ya. Karena suka memuji Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Pendeta pun ngomong kayak gitu sih. Enggak, saya sih ngomong apa adanya. Ini mumpun gereja adik saya, gue ngomong aja pusing amat sudah sekali. Kita masuk ya. Ini udah waktunya udah memang nggak bisa lagi. Kita masuk. Konsep memuji Allah yang benar. Konsep memuji Tuhan yang benar. Yang percaya, yang pertama, kita memuji Tuhan karena apa? Alkitab yang memerintahkan itu. Kalau Alkitab yang memerintahkan itu ketetapan Allah dan harus dilakukan. Konsekuensinya kalau kamu tidak melakukan, ada masalah di situ. Bukan saja masalah perpuluhan, bukan saja masalah pernikahan Kristen, itu ketetapan Allah. Masalah pujian ini juga ketetapan Allah. Makanya jangan main-main dengan pujian dan penyembahan, Bapak Ibu. Ini ketetapan Allah yang memerintah. Dan ketetapan Allah itu ada hukumnya. Amin, saudara? Itu ada hukumnya, Pak. Kalau Tuhan mengatakan harus memuji Tuhan, tidak bisa tidak harus memuji Tuhan. Tidak ada alasan, tapi sibuk Pak. Tidak bisa. Harus memuji Tuhan. Harus punya waktu untuk itu. Kayak bahasa Arab, tidak bisa. Harus memuji Tuhan. Kenapa? Itu perintah Allah. Itu ketetapan Allah. Dan kalau itu sudah berbicara mengenai ketetapan Allah, itu ada hukumnya, Pak. Coba kita baca Mazmur 150 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. 3. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecil. Puji Dia, puji Tuhan, puji. Itu perintah Allah, Pak. Itu perintah Tuhan, Pak. Itu ketetapan Allah. Dan kalau Allah yang putuskan, saudara tidak bisa melanggarnya. Coba kalau gembala putuskan jam 10 mulai, setengah 10 sudah harus hadir. Saudara melawan itu berurusan dengan gembala saudara. Itu berurusan dengan peraturan AD, ART, GBI lain. itu peraturan, Pak. Sudah jalan aja setengah 10 di sini suruh hadir jam 9. Jam 9 lebih saudara hadir. Aduh, gembala udah bilang sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali SP. SP1 ya. Masih bandar juga SP2. Masih bandar juga selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak bisa, ada ketetapannya di situ. Ibarat orang main bola, Pak. Kalau engkau pelanggaran di situ, ada kartu kuning, Pak. Kalau sudah melanggar, ada kan main bola juga ada aturannya kan, Pak. Ada aturan nggak seenaknya kita tendang bitis orang, kita tendang perut orang, nggak bisa, kartu kuning.
Salah lagi, kartu kuning kedua. Salah lagi, selesai kamu keluar. Nggak bisa. Kalau itu ketetapan dan keputusan Tuhan, saudara harus laksanakan itu. Pujilah Tuhan. Itu kalimat perintah. Pujilah. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dengan keyboard. Pujilah Tuhan dengan gitar. Pujilah Tuhan dengan drum. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Semuanya. Bukan saya ini perkakas ini saja. Jiwa kita juga disuruh memuji Tuhan. Itu keputusan yang harus saudara laksanakan. Jadi Pak tidak bisa tawar-menawar. Makanya dalam ibadah, dalam liturgi gereja, biasanya itu ada firman, ada pujian, ada firman, ada persembahan, ada doa syafaat, ada doa berkat. Itu liturgi. Di dalamnya salah satunya pujian. Salah satunya pujian. Puji Tuhan. Salah satunya persembahan. Tapi kalau persembahan saya nggak mau bahas. Sudah sekalian. Di sini persembahannya di situ kan. Di bawah kan nggak ada, di sini jalan-jalan persembahan. Saya bilang buat adik saya, Pastor John, kalau saya terapkan di gereja saya, nggak ada yang kasih. Makanya gue mesti jalanin nih, tak kasih. Kadang-kadang pura-pura tutup mata. Nih, hey, buka mata dulu, lihat nih ada pantai persembahan. Kadang-kadang orang bisa aja loh Pak. Benar, ada macam-macam dia punya cara. Kalau persembahan dijalankan, adanya caranya. Dia pura-pura doa lah. Ini persembahan bukan doa. Jalankan persembahan, dia pura-pura ke kamar kecil. Aduh. Saya bilang buat penagih-penagih penjalankan itu, kamu di situ itu sampai dia buka mata. Biar dia tahu rasa. Pas buka mata, nah lo hasil lo. Nah di sini lebih dewasa, di sana belum dewasa. Di sini masih dewasa, penjalan aja kan, jalan aja. Kadang-kadang pura-pura nggak lihat itu ada kantong di kayu di situ. Tapi transfernya jalan terus. Di Bogor belum bisa, makanya saya kasih aja. Sebelum firman ada persembahan, sudah firman ada persembahan, habis doa berkat ada persembahan lagi. Nah, sudah sekalian terkasih Tuhan. Ketetapan yang harus sudah lakukan untuk Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, memuji Tuhan karena apa? Tuhan bertata di atas puji-pujian kita, ya kan? Tuhan bertata kok. Saudara tahu nggak? Apakah saudara cuma gitu-gitu doang? Saudara tahu nggak bahwa pada waktu Pak John berkata Tuhan baik, pada waktu pengatakan haleluya, itu Tuhan sedang bertata. Tuhan ada di sini ini. Tuhan sedang ada melihat hati kita. Dia senang untuk dipuji. Saudara tahu nggak? Salah satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan tidak bisa lakukan, dia memuji dirinya sendiri. Maka saudara dan saya harus memuji Tuhan. Karena Alkitab bilang di atas puji-pujian orang benar Tuhan bertata, bukan? Nah kita ini orang-orang benar yang dibenarkan Allah, makanya dia bertata di situ. Pada waktu saudara berkata haleluya, ada hadiratnya, kemuliaannya nyata dengan kita. Coba buka Alkitab, Mazmur 22 ayat 4. Mazmur pasal 22 ayat 4. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita ini orang Israel secara rohani. Dia bertahta di situ. Melalui itu kita mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Melalui puji-pujian kita nyatakan bahwa Dia adalah Raja. Dia adalah Elohim, Yahweh, pencipta, Allah yang kudus. Dengan kita memuji Tuhan, disitulah kita berkata bahwa Engkau segala-galanya bagiku. Lord, You are my everything. Engkau segala-galanya bagiku. Istri di samping berkata, hah? Gue kapan? Gue nomor berapa? 3. Pertama siapa? Tuhan. Gue nanti lo kesekian. Dulu waktu istri saya, Pak John juga mengerti. Saya ngomong seperti itu, engkau segala-galanya. Iya waktu itu kan belum dewasa banget. Gue nomor berapa? Pokoknya nomor kesekian pilih Tuhan dengan kerajaannya dulu. Kita harus benar-benar begitu dengan Tuhan. Memang untuk Tuhan harga mati. Kadang-kadang anak saya bilang kepada saya, Pak, kok nggak ada punya waktu sih untuk kita. Kadang-kadang Papa di Bogor terus. Ya ini pekerjaan Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk rekreasi. Papa terlalu sibuk. Enggak, Tuhan dulu, nanti kamu kesekian. Nggak cari waktu aja. Bukan berarti saya tidak sayang keluarga. Aduh,
Istri saya itu ampun, cantiknya. Aduh. Dulu kau tahu saya gitu, dulu aja dari dulu aja gue menikah. Baru sekarang baru ngerti nikah itu indah banget ya. Saudara-saudara sekalian, cuma istri saya dan saya caranya berbeda. Dulu kalau zaman kita dulu ya, kalau mau rapat, kalau istri saya udah mengatakan rapat, orang tenang. Tapi kalau saya udah masuk begitu, kalau saya masuk begitu, ini ada salah siapa yang ada salah di sini? Saudara-saudara sekalian, kita dulu gahar banget, sekarang aja sudah lihat sudah lembut banget, saudara-saudara sekalian. Dulu aduh gahar banget ya, orang bilang kita sombong banget dulu. Kalau kita jalan udah nggak perlu dengan orang, lihatnya ke atas. Saudara-saudara sekalian, saya punya adik saya, waduh ini militannya minta ampun. Bukannya mau menyumbangkan, tidak, saudara-saudara sekalian, tidak. Waktu saya khotbah di sini tidak ada beliau juga saya ngomong kan. Ada beliau saya tambah ngomong lah. Setiap hari Sabtu kalau ibadah gitu, anak-anak muda kita kan bandel-bandel. Sampai apa kita ke diskotik, ngapain? Kita kafe-kafe, ngapain? Jangan-jangan situ ada di situ. Gitu kayak gitu. Sampai kayak gitu. Waduh, militannya minta ampun. Makanya aja nggak sampai kayak gitu. Aduh. Tapi memang Tuhan lihat apa yang dia tabur puluhan tahun yang lalu, sekarang dia tuai. Apa yang kita lakukan beberapa tahun, kita pasti tuai hasilnya terbaik. Amin saudara. Dari gembala sidang, wah dia suami, aduh pekerjaan diberkati, aduh Angel nggak bakalan rugi dah. Benar. Saya katakan kepada istri saya, kamu adalah orang yang paling malang kalau kamu tidak pernah memilih saya sebagai suamimu. Masa bukannya dapat kamu musibah, dapat saya amat mujizat. Sudah sekalian kasih. Tapi kita bersyukur loh. Tadi harusnya saya mudahan dengan istri saya. Cuma semalam tidurnya malam sekali, jam 2, jam 3. Aduh, saudara rayu dengan ada bakso, ini nggak terkesan juga. Mungkin dia pikir, bakso 2 aku juga bisa beli. Tapi yang benar fellowship kayak begini susah banget, sudah. Apalagi masa-masa pandemi kayak gini, susah. Aduh, Tuhan tuh baik aja dah. Kalau saya lihat anugerah Tuhan luar biasa aja. Pak Jun, Bu Angel dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 1 tahun ini COVID kan di mana-mana. Saya rasanya baru khotbah. Ini khotbah ke-10 di luar ya, bukan di dalam, di luar ya. Ini baru khotbah ke-8, ke-9, ke-10. Sampai udah lupa. Udah nggak tahu lagi. Ini pendeta batal dulu ya, masih COVID. Batal dulu ya. Saya punya jadwal khotbah dari waktu itu baru masuk mulai Maret, April. Saya punya jadwal khotbah bulan 10, dia sudah batal. Bulan 10 baru bulan Maret loh. Mulai COVID, dia udah bilang, bulan 10 batal dulu ya COVID. Dalam hati saya, emang lu tahu kapan COVID ini selesai? Tapi memang benar loh, akhirnya selesai juga. Dia mungkin nabi kan. Sudah sekian. Sudah bulan Maret nggak selesai. Saya katakan kepada jemaat, andai kata kita tidak bisa beribadah di gereja lagi, tidak apa-apa. Mungkin zaman akhir mungkin seperti ini kali. Yang penting kesetiaan saudara dengan Tuhan itu harus tetap terjaga. Itu yang penting. Saudara masih bersyukur loh, masih beribadah di sini. Di Bogor masih belum bisa ibadah. Tanya Pak John di gerejanya Pak Rusli, nggak bisa, beliau sering khotbah di sana. Di kami juga belum bisa. Baru pertama kali saya bikin, besok suruh tutup. Sampai saat ini 1 tahun sudah saya jalankan dengan online terus. Saya bilang buat jemaat, kalaupun juga nanti tidak bisa beribadah di gereja, tetap yang penting jemaat setia. Itu yang paling utama, supaya jemaat tidak lari. Kalau saya bersaksi juga bisa sebenarnya. Ya puji Tuhan, kami gereja kecil dengan pas-pasan ekonomi yang pas-pasan dari menengah ke bawah. Tapi oleh COVID ini, gereja lain juga mungkin tutup segala macam. Kami pas. Memang itu yang saya ajarkan pada jemaat, pas butuh, pas ada. Pas sakit Tuhan kasih berkat. Ini ada aja. Minus sih ya dikit-dikit, nanti dulu minggu depannya tambah lagi. Jadi memang pas-pas banget kan. Pas-pas banget kan. Itu memang Tuhan jaga benar dengan sempurna. Sudah 31 tahun saya nggak pernah khotbah di mana-mana loh. Sudah. Di gereja yang saya layanin pun saya juga bagi-bagi berkat untuk pekerja-pekerja untuk khotbah. Kalau saya terus kasihan mereka juga full time semua. Gereja belum mampu untuk memberikan persembahan-persembahan mungkin seperti gereja di sini. Saya belum mampu untuk itu. Tapi saya bilang doa aja ya. Gue juga susah. Ya kita sama-sama doa dah.
Tapi saya lihat mereka tambun-tambun aja tuh, tambah diberkati Tuhan. Yang tadinya lemah, sekarang kuat-kuat aja. Gimana caranya? Pokoknya kita ikut pagem. Gimana caranya? Pokoknya andalkan Tuhan aja. Khotbah nggak khotbah, pokoknya bersuka cita aja. Sampai nanti kita ketemu di sana, baru Tuhan lihat siapa yang gila di antara kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan benar. Amin, saudara. Yang ketiga, ikut lagi dah. Apa konsep memuji Tuhan yang benar? Karena pada waktu saudara memuji Tuhan, saudara harus mengerti bahwa ada kuasa dalam pujian. Kalau Pak John tidak mengerti ada kuasa dalam pujian, dan mungkin dia melompat-lompat dengan kegirangan di sini. Karena dia tahu ada pujian yang sangat luar biasa dalam pujian itu, makanya dia berglori, dia bersuka cita, dia bersemangat. Karena dia tahu atas puji-pujian umatnya Tuhan bertata, dan ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Itu yang harus kita mengerti, Pak. Makanya pada waktu puji-pujian itu spiritnya dapat, orang-orang yang lemah kan pulang pasti dengan kekuatan baru, bukan? Orang yang sakit pada waktu dia memuji Tuhan dengan benar, firman Tuhan disampaikan, pulang pasti dengan kesembuhan. Itu iman, itu firman, Pak. Harus mengerti. Tembok Yeriko itu hancur lewat apa? Pujian, penyembahan. Kadang-kadang Tuhan suruh saya pada waktu mendoakan orang sakit, nggak usah berdoa, menyembah Tuhan saja, memuji Tuhan saja, nanti juga sembuh sendiri. Kalau nggak sembuh ya pasti mati. Ya itu kadang-kadang begitu kan, saudara-saudara sekalian. Mungkin juga Pastor John juga mungkin seperti itu. Kadang-kadang Tuhan suruh doa, tapi kalau Tuhan langsung suruh doa, ya pujian penyembahan itu aja dinaikkan, pasti ada kuasa. Makanya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan, kita harus mengerti bahwa ada kuasa di balik pujian penyembahan yang kita naikkan. Ada mujizat Allah. Pada waktu laut Tiberau dihancurkan oleh pada waktu Musa mengirim mereka daripada padang belantara di Sinai, di Mesir. Hancur kan? Itu laut Tiberau hancur kan? Baru mereka mengatakan pujian-pujian penyembahan, kami mengucap syukur karena pujian penyembahan yang sangat luar biasa ini. Wah, hebat pujian penyembahan itu. Pada waktu istri saya hampir mati, saya mungkin tidak bisa doa lagi. Saya hanya bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan akhirnya selamat juga. 21-22 tahun yang lalu, pada waktu istri saya terkapar sakit, saya sedang melayani pujian penyembahan di Jakarta Theater. Saya memuji Tuhan. Saya sayang istri, nggak sayang. Tapi pada waktu ibadah pelayanan hari Minggu, saya tinggalkan sebentar. Saya bisikin di kupingnya, sayang, saya mau melayani Tuhan dulu. Ini tadi saya gimana? Biar Tuhan yang atur urusanmu. Kelihatannya saya gila pada waktu itu. Kelihatan orang berpikir ini gila ini orang. Masa tinggalkan istri yang dalam keadaan sekarat? Itu dalam keadaan sekarat loh. Saya harus tinggalkan untuk apa yang namanya pujian dan penyembahan. Saya menyembah Tuhan dan koordinator berkata, balik. Saya tidak tangkap pada Jakarta Theater begitu besar, saudara-saudara sekalian. Itu koordinator berkata, Claudia. Saya tangkap itu Claudia sedang sekarat. Saya berkata, tidak. Saya harus menyembah Tuhan dulu. Saya harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dulu. Dan pada waktu dua berkat saya terima, saya lari ke rumah sakit Pavilion Kartika, Gatot Subroto, Senen. Dan apa yang terjadi? Tuhan bela saja. Tuhan bela saja. Dan sampai saat ini istri saya sehat walafiat. Oleh karena apa? Pujian. Oleh karena firman. Oleh karena kita pentingkan perkara-perkara surgawi. Mungkin orang berkata, pendeta Matius Mati Nasrani tidak sayang istri. Istrinya dalam keadaan koma, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus tinggalkan, saya melayani Tuhan. Saya datang dan saya menyembah. Ku kagum hormat, air mataku tertetes. Dan Tuhan lihat begitu. Koordinator berkata, kembali sana. Saya bilang, tenang, saya harus pentingkan perkara Tuhan dulu. Dan apa yang terjadi? Istriku sampai saat ini boleh sehat walafiat. Oleh karena apa? Saya tahu dalam pujian penyembahan ada mujizat Tuhan yang besar. Bangsa Israel terlepas dari kepungan Fir'aun, itu pun juga karena pujian dan penyembahan. Memang bukan segala-galanya, tapi salah satunya sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Makanya saya katakan firman penting.
Pujian penyembahan juga penting. Datang ke gereja itu harus ikut dari awal. Nggak boleh setengah-setengah. Mau diberkati semua. Tapi kalau untuk masalah liturgi gereja sudah mau setengah-setengah. Nggak bisa. Dari awal ikutin doa pembukaan, ikutin pujian, ikutin firman, ikutin doa syafaat, sampai pada akhirnya ikutin doa berkat. Baru berkatnya full atas hidup saudara. Amin saudaraku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada kuasa di dalam, di balik, di atas pujian penyanyi. Ayatnya Mazmur 22 ayat yang kelima. Mazmur 22 ayat yang kelima saya bacakan. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Lihat baik-baik, kata meluputkan mereka itu berarti mereka terlepas daripada apapun masalahnya, diluputkan dari bahaya, diluputkan dari penyakit, diluputkan daripada sengsara, sampai akhirnya mereka berkata, God disebut. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kenapa? Karena saudara harus mengerti, di balik pujian penyembahan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan saja pendeta Jun yang memimpin pujian, siapapun yang memimpin pujian harus mengerti rahasia ini. Siapapun yang membawa pujian penyembahan harus mengerti rahasia ini. Yang terakhir, kenapa memuji Tuhan itu harus dikonsep dengan benar? Karena memang layak Tuhan kita menerima pujian tersebut. Amin saudara. Tidak layak pujian diberikan bukan kepada pendeta Junianto Naibaum. Pujian kita bukan hanya untuk pendeta Matius Pati Nasrani. Tidak. Pujian kita harus tertuju kepada Sang Raja kita, Yesus Kristus, anak domba Allah yang layak untuk menerima pujian penyembahan kita. Mazmur 48 ayat yang kedua. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 48 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, Dia kota Allah kita. Saudara-saudara sekalian, Dia sentral kita. Dia Allah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Dia layak untuk menerima pujian kita. Makanya kita mau capek-capek di sini, kita mau datang. Harusnya hari libur seperti ini kita di rumah aja, kumpul cucu, kumpul anak, kumpul suami, kumpul istri, di rumah aja, hari istirahat. Weekend sebentar lagi kita main ke mall. Meskipun Harapan Indah nggak ada mall, tapi banyak restoran. Kita datang ke sini karena kita tahu Dia layak menerima pujian. Sesembahan kita berikan kepada Allah kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kalau berbicara mengenai penyembahan, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu definisi pun yang tampak dalam mengekspresikan secara tepat tentang penyembahan yang benar. Makanya kalau berbicara mengenai penyembahan, itu berbicara mengenai roh. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh baik, tapi biasanya orang salah mempergunakan roh itu, ngeroh banget. Ada gereja-gereja tertentu yang ngeroh banget, itu juga kadang-kadang tidak benar, tidak tertib. Ada gereja-gereja beraliran Pentakosta yang lama, kadang-kadang saking semangatnya ngeroh, sampai dia pukul-pukul kursi. 1 bulan kursinya patah 1. Setiap hari kursinya patah, karena ngerohnya tidak tertib, ngerohnya tidak benar. Kalau kita kan nggak usah perlu kayak gitu-gitu banget kan. Saya pernah melayani di sebuah gereja-gereja muda kayak gitu dulu waktu remaja. Saya lihat tuh, waduh, bahasa roh, sendal lama. Saya pukul-pukul. Dalam hati kita, ngapain pakai sendal lama? Ya gue sendal baru. Kadang-kadang bahasa roh sekarang kan dibuat-buat kan. Ya harus lihat, dibuat-buat banyak. Suzuki, perhatikan ya, Suzuki. Ya, gue gak punya motor Suzuki, gue punya Yamaha aja. Nggak boleh, saudara-saudara sekalian. Bahasa roh itu nggak boleh dipelajari, biar sendiri mengalir saja. Kadang-kadang tadi saya lihat juga Pastor Jud jarang-jarang pakai bahasa roh. Bukan berarti dia nggak punya, kadang-kadang jarang-jarang juga. Kalau Tuhan suruh kasih, itu juga membangkitkan iman kita kok, kepercayaan kita untuk ditransfer kepada jemaat. Iblis juga bingung bahasa apa ya, karena memang tidak dimengerti oleh siapapun itu bahasa.
Cuma Tuhan saja, terkecuali bahasa roh yang dibuat-buat, diajarkan, itu nggak benar. Ayo ajar, ayo cepat, sini, bi, gabung, babi. Nggak boleh bahasa roh yang nggak boleh diajarkan. Nggak boleh bahasa roh diajarkan. Amin, saudara. Sendirinya saja. Tahun berapa tuh saya menerima bahasa roh di satu persekutuan doa, yang pada waktu itu almarhum pendeta di Solo memimpin satu persekutuan doa di persekutuan doa Gelael. Ingat nggak pada waktu itu Gelael terkenal benar. Waduh, dia bilang, dia pendetanya dari belakang tuh, ayo, kurang, dipong tuh. Vibranya bukan berarti karena kena vibranya benar, karena masa digoyang-goyang. Akhirnya saya nggak dapat itu. Saya nggak dapat hal kayak gitu, nggak dapat. Ayo, buka. Aduh. Saudara nggak menyembah Tuhan pakai bahasa roh juga nggak apa-apa kok. Amin, saudara. Tapi kalau memang saudara punya, jangan segan-segan juga untuk pakai. Cuma kadang-kadang bahasa roh sekarang bahasa roh yang dibuat-buat. Bahasa roh yang sudah terkontaminasi banget. Kadang-kadang kalau nggak pakai bahasa roh nggak sah itu ibadah. Ya, kadang-kadang kalau nggak pakai bahasa roh kayaknya nggak sah banget. Bahkan ada gereja tertentu yang datang. Saya punya teman pekerja, mau melayani di tempat tersebut, tanya udah bahasa roh belum? Dia pekerja saat saya tampung sudah pindah ke Medan. Melayani sebuah gereja, gembalanya tanya udah bisa bahasa roh belum? Belum. Yang di sini, dah hilang. Kok pakai begitu segala? Bisa bahasa roh atau belum? Sekalian aja lo masuk sini bawa duit nggak? Kalau nggak bawa duit nggak betah warga kerjaan sini. Wah, kayak gitu kan duniawi banget, materialismenya tinggi sekali. Janganlah saudara menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab itu Yohanes pasal 2, 23 dan 24 berkata seperti itu. Makanya menyembah Tuhan juga tulus saja, Pak. Tulus saja. Nggak usah dibuat-buat. Tulus saja. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Ada apa itu? Kami sembah nama-Mu. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami puji Engkau. Gak usah buat-buat. Mengalir saja. Praise Thy name Lord Jesus. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami puji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Menyentuh. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Orang juga senang, nggak dibuat-buat, semuanya tulus. Karena memang roh. Kalau berbicara mengenai penyembahan, berbicara mengenai roh. Saudara tangkap orang ini menyembah Tuhan benar atau enggak. Dapat dilihat dengan sikap hidupnya. Orang ini suka berdoa nggak, dapat dilihat pada waktu dia menyembah Tuhan. Mengalirnya enak atau enggak, rasa atau enggak. Lihat di situ. Pada waktu orang Anda dimar sudah melihat menyembah Tuhan, saudara bisa rasakan. Makanya minta daripada Tuhan, Tuhan berikan roh kepekaan supaya saudara bisa mengerti. Ini orang punya jam doang enggak? Orang suka baca Alkitab enggak? Orang suka menyembah Tuhan enggak? Bisa dilihat. Karena di sini juga bisa kamu pelase, Pak. Bisa kamu pelase. Tuhan aja dibilang Tuhan. Tolong dibilang colong. Tuntun dibilang cun-cun. Jadi Tuhan, colong, cun-cun. Itu dibuat-buat. Minta aja sesuatu yang tulus. Amin, saudara. Nggak usah dibuat-buat. Coba kalau seandainya anaknya Pak Jun berkata, meminta uangnya dari Pak Jun, dia bilang gini, papaku yang terhormat. Gue enak kayak gitu. Minta apa tadi Pak? Tulus. Mau minta duit Pak? Ngapain? Mau beli ini Pak? Asik. Justru kalau bilang papaku yang terhormat, yang tidak ada papa selain papa yang ini. Wah, kalian gak enak. Minta ya Pak, minta duit, udah selesai. Tuhan yang baik. Udah. Nggak usah macam-macam. Amin saudara. Makanya harus ada kerjasama antara worship leader dan nih
Tadi kan kita latihan dulu kan, Pak Jen tadi bilang latihan sebelum ketemu dengan saya. Latihan harus, karena kalau tanpa latihan, nanti saya kasih belajar caranya bagaimana, semuanya ada. Saudara-saudara sekalian, maka tidak palas kan. Kalaupun ada tadi keselak sedikit, saya lihat tadi, udah biarin aja, nggak usah terganggu dengan masalah itu, jalankan aja. Nggak usah ada yang model-model yang bersalah, salah, ulang, kacau suasananya. Tadi ada salah sedikit kan, kalau ngaku gue tabuk loh. Masalahnya Tuhan juga pakai saya di bidang ini, saya juga ngerti gitu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau ada salah, saya ngerti. Oh iya salah. Tapi jalan aja. Itu antara profesionalisme antara WL dan pemain musik. Ada waktu latihan segala macam, kita mengenai chord-nya segala macam. Saya nggak tahu di sini punya caranya bagaimana. Tapi semua teratur kan. Ini satu, ada semuanya. Pemain musik harus mengerti. Cara kode-kodenya juga ada. Satu berarti dari atas, 2 ref-nya, 3 endingnya. Kalau gini terus, ending terus. Berapa kali ending terserah dia. Kalau gini, ya udah terakhir tutup. Udah mengerti itu. Chord-nya tahu, ngerti itu semua. Harus ada sinkronisasi antara WL dan pemain musik. Ini apa? E. Ini apa? F. Ini apa? G. Segala macam. Makanya kita harus mengerti, pendeta juga harus mengerti masalah-masalah kayak gini supaya apa? Pada waktu minta G, udah ngerti dia. Oh iya. Minta G, dia main jadi C, gue ketinggian. Harus mengerti itu. Nah ini harus ada kerjasama antara WL dan pemain musik. Masalah singer, masalah mic-nya, mic antara singer dan WL harus beda, harus bawa misalnya 7 WL-nya, ya 5 atau 4 WL-nya, singernya harus mengerti itu semuanya. Jangan sampai WL-nya mentang-mentang dia punya suara bagus, kasih akan besar sedikit, nanti WL-nya kacau, maaf singer, nanti WL-nya kacau. Harus semuanya dimengerti itu. Harus mengerti. Pada waktu pendeta yang mengatakan ini, mungkin pendetanya suka menyampaikan firman dengan nada-nada lagu-lagu yang dinyanyikan, sudah mengerti. Minta F. Ku kagum, hormat, akan. Oh kerendah, minta G. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ngerti semua. Amin. Kalau lagu-lagu yang lama saya tahu, lagu-lagu baru sekarang udah nggak ngerti. Dulu kita dipaksa tuh. Saya punya daftar lagu, lagu-lagunya semua. G tahu semua, C tahu semua. Kau tahu itu, Pak Jun tahu itu. C saya tahu tuh lagu, G saya tahu mengenai betapa baik Engkau Tuhan. Hosana, ada satu sobatku yang setia, saya ngerti lagu-lagu dulu. Segala puji syukur tuh tuh, F itu sama deh. C apa? Saya ngerti. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah kita heran dan bisa ngerti. G, tapi kalau lagu sekarang saya harus tanya lagi karena sudah zamannya beda. Sudah sekalian, harus ada kontribusi antara WL, singer dan juga pemain musik. Amin saudara. Kita 11:30. Saya berjumpa pada program selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian. Ku kagum, hormat akan Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang baik, dipuji. Ku kagum akan. Mari kita bangkit berdiri. Kagum Tuhanmu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Wang semua lagi. Ku kagum, hormat. Kepala sidang. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Siapa di sini yang diberkati Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat kami. Sesudah ibadah, saudara,
gereja menyediakan ada makan siang, ada bakso. Saudara kalau mau coba boleh, ya. Saudara mau langsung kembali juga boleh, ya. Tapi kalau saudara ada waktu, saudara bisa kita fellowship bersama untuk makan di bawah. Yang menunya hanya bakso, tapi di dalamnya ada iganya ya kalau nggak salah. Itu dagangan dari abang kandung saya, saudara. Ya, jadi memang sebulan sekali kita beli ya buat makan pemusik-pemusik ini, saudara. Ya, pelayan Tuhan yang ada. Ya, jadi kalau saudara ada waktu aja. Dan besok ibadah hari Minggu jam 10, start mulai besok kita ibadahnya itu nggak lagi pakai pendaftaran, saudara, karena ibadahnya disebutnya hybrid. Hybrid itu onsite dan juga online berjalan bersamaan. Jadi saudara yang mau datang ibadah silakan di sini tatap muka. Maksimum kursi yang kami sediakan 26, ya. Dan online itu nanti via Zoom. Ya, kita akan berikan linknya besok, saudara, ya, linknya. Jadi mana yang saudara lebih merasa nyaman, mau datang tatap muka silakan, ya, mau online juga silakan. Nah, saya menganjurkan mulai besok, saudara, ya, itu kalau saudara kelewat khotbahnya, nanti saudara nggak ngerti, karena serial seperti yang saya pernah sampaikan, ya, kita masuk ke seri Roh Jiwa Tubuh. Jadi mulai miss, saudara nanti bisa nonton YouTube-nya, ya. Tapi saya menganjurkan jangan sampai kelewat. Makanya saya bikinnya via Zoom supaya bisa sama-sama semuanya belajar, gitu ya. Dan saya harapkan kehadiran saudara besok juga seperti biasa, sebelum ibadah dimulai kita bisa lebih dulu nyampai untuk melakukan protokol kesehatan dan sebagainya. Oke? Mari kita berdoa, arahkan tangan buat hambanya Bapak Pendeta Matius. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah kami, yang memberkati kami, yang memberi kami pengajaran tentang pujian penyembahan. Kami berdoa buat beliau Tuhan yang memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan, anugerah untuk terus melayani Tuhan, dan juga memberkati istrinya Kak Lodi, juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, urapan Tuhan untuk mendampingi Kateis di dalam pelayanan dan penggembalaan. Tuhan juga memberkati Modi, anaknya, Tuhan memberkati masa depannya, sehingga dia, Tuhan Yesus, akan menjadi inspirasi buat banyak orang, menjadi berkat Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa buat penggembalaan di Kota Bogor. Kami juga memberkati seluruh pengurus, juga jemaat, Tuhan berkati seluruh mereka Tuhan dalam situasi pandemi seperti ini. Biar kiranya juga Tuhan yang membukakan jalan buat mereka. Biar kiranya Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat, urapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu, atas penggembalaannya dan juga keluarganya. Hamba juga berdoa buat makan siang kami, Tuhan kuduskan, sucikan, jadi berkat buat tubuh kami. Juga kami memberkati Tuhan semua jemaat yang hadir di tempat ini, Tuhan. Kami gak meminta sesuatu, karena kami percaya selagi kami tadi menyembah, selagi kami mendengar firman-Mu, Engkau Tuhan yang berperang ganti kami. Engkau Tuhan yang mengadakan perkara yang ajaib dan dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat yang Tuhan sudah perintahkan untuk datang kepada kami. Kami bersyukur kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Angkat kedua belah tangan-Mu, saudara, terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan